Jadi pada waktu itu memang tidak sedikit juga ada yang menolak gitu ya? Ada. Nah, saya katakan tentang evolusi itu ya, begitu. Kenapa? Karena yang menyuarakan itu saat itu belumlah betul-betul ya bisa terkonsolidasikan, terkonsolidasikan dengan baik, dan juga pelaku-pelakunya juga, mohon maaf ya, yang menyuarakan otonomi itu juga masihlah beragam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sugeng rawuh beraya pemilih di Kota Banjar. Selamat bertemu kembali dengan kami di channel KPU Kota Banjar. Kebetulan kita punya podcast namanya Persepsi, perbincangan seputar politik dan demokrasi. Nah, hari ini saya kira ada sesuatu yang spesial ya di podcast kita pada pagi hari ini. Karena pertama, sekarang podcastnya spesial hari ulang tahun Kota Banjar. Sebagaimana kita ketahui, Kota Banjar sekarang sudah 18 tahun. Jadi kalau ukuran manusia itu sudah 1 tahun memiliki KTP. Nah, itu yang menarik ya. Kemudian yang kedua, kespesialan kita tidak hanya soal temanya dalam rangka hari ulang tahun, tapi ada tamu narasumber kita pada kesempatan kali ini yang spesial. Karena beliau ini adalah salah seorang sosok penting di balik lahirnya Kota Banjar. Jadi saya kira ini sangat menarik, dua hal kespesialan kita, podcast kita pada hari ini. Dan sebagaimana kita sudah sama-sama saksikan, di hadapan kita ada Bapak Suryanati. Kalau saya biasa sering menyebutnya Angsul, Angsulya, karena saya dulu terbiasa sejak mahasiswa, karena saya juga banyak dibimbing oleh beliau, saya manggilnya Aang gitu ya. Baik, terima kasih Angsul, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini tamu spesial kita pada podcast kita kali ini, dan kita akan membincangkan banyak hal, terutama terkait dengan Kota Banjar yang ke-18 tahun ini. Oke, yang pertama, aktivitas sekarang Angsul masih di rutinitas ya. Rutinitas masih di Pangandaran ya. Masih Pangandaran. Jadi beliau ini sekarang sudah didomisili di Pangandaran dan sudah sejak beberapa tahun yang lalu sampai sekarang. Nah baik, berkaitan dengan hari ulang tahun Kota Banjar, kita semua banyak tahu saya kira bahwa Angsul ya ini adalah salah satu atau salah seorang sosok penting di balik lahirnya Kota Banjar yang sekarang usianya 18 tahun. Nah, kita ini ingin mengetahui tentang sejarah nih. Sejarah yang kita berharap ya ada angle lain yang di luar orang tahu, misalnya sisi-sisi lain yang publik tidak tahu soal bagaimana proses perjalanan panjang dari mulai Kotip menuju Kota Banjar ini. Saya kira silakan bisa diceritakan untuk kita. Iya, betul. Terima kasih Bung Daniel ya, Ketua KPU Kota Banjar 2 periode, dan beliau ini aset untuk Banjar ya, rekan-rekan pemilih pemirsa, dan saya secara personal pribadi banyak menitipkan hal-hal pesan kebaikan ke beliau ya sebagai generasi ya ya pemegang estafet ke depan ya. Amin lah ya. Baik ya, ini berbicara Kota Banjar, tidak terasa ya 18 tahun berarti sudah terlewati satu fase di mana tingkat kedewasaan sebagai ukuran ya kalau kita membandingkan dengan fase pertumbuhan kita sebagai orang ya, manusia 17 kan gitu. Lewat setahun. Baik, meskipun memang ukuran kemajuan pemerintahan tentu tidaklah
kontekstual dan kompatibel ya kalau dibandingkan ke fase pertumbuhan kita sebagai manusia orangnya gitu. Meskipun kita punya ukuran kan standar indeks human development ya gitu. Ini review ya untuk rekan-rekan semua. Sejauh selama sepanjang yang memang saya alami, saya dengar dan saya diskusikan ya dengan beberapa senior, sesepuh, rekan di Banjar ya, dari berbagai macam kelompok ya, gitu. Dan kita tahu beberapa sepuh ya, kelompok orang-orang sudah tiada mendahului kita. Di antaranya Pak Kang Haji Yusuf Siddiq ya, kemudian pertama kali Pak Uda Ali Darman tuh ya, kemarin terakhir Pak Kiai Haji Muhtadin ya, kemudian Pak Haji Udin ya begitu, Pak Marhum Suhu ya, Pak Ganda ya, dan beberapa yang lain ya. Ya kita mengajak juga untuk mendoakan ya beliau. Amin. Kemudian di Barokatil Mulkulhan Al-Fatihah ya. Amin ya. Baik, jadi saya kembali sejauh yang kita alami saat itu, Banjar masa lampau ya, begitu. Kenapa? Karena kalau lampau sekali jujur saya juga tidak mengalami. Istilahnya hanya ujem cenah katanya ya, begitu. Adalah pusat kemajuan ya, pusat perkembangan kemajuan di bidang perdagangan. Kenapa? Karena memang wajar saya kira ya, dulu ya Banjar menjadi pusat trading itu karena ditopang oleh beberapa hal, diantaranya adalah sebagai kota transit, benar-benar transit. Sarana moda transportasi ke selatan diawali mereka memulai perjalanan start dari Banjar, apa kereta api misalnya. Demikian juga transportasi umum ya, bis begitu ya, sangat hidup. Demikian juga ya sektor-sektor kemajuan perdagangan yang lain. Oleh karenanya salah satu ya pemantik ya dalam peta desain apa namanya, ini juga dijadikan literatur sebenarnya oleh kita, oleh kami ya. Saya pertegas saja ya apa namanya posisi dan kedudukan nih ya. Oleh kami itu artinya forum saat itu ya, ada forum peningkatan status Kotip Banjar ya, FSKB ya, menuju daerah otonom ya, begitu. Perjalanannya sangat panjang dinamikanya gitu ya, dari forum kemudian menjadi presidium, kemudian dibuat sekretariat sebagai motor penggerak gitu ya. Dan kebetulan saya dan rekan-rekan muda ya ada di dalamnya di sekretariat forum itu ya. Ya baik, saya setback ke belakang begitu. Itu yang dijadikan salah satu oleh kita sebagai dasar atau landasan ya untuk mendesain proses Banjar ke depan. Berdasarkan apa? Berdasarkan kajian ya, tidak hanya dari aspek kajian pengembangan wilayah pemerintahan, tapi salah satunya adalah kajian akademik ya. Begitu. Mohon maaf, saya kira kita bermasker sebagai ketaatan ya, begitu ya. Ketaatan terhadap adat kebiasaan baru ya, begitu nggak apa-apa. Ini AKB ya. Ya, jadi sudah didesain jauh-jauh hari sebelum Banjar berdiri Kotip. Ya. Kita ingat ya di Jawa Barat itu, ya, coba bandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur.
hitung skala penduduk dan geografis wilayah adalah salah satu wilayah yang terlambat saya kira ya mengembangkan wilayah-wilayah daerah otonom. Silakan bandingkan Jawa Timur, Jawa Tengah, berapa jumlah kabupaten kota di sana. Ya. Sehingga saat itu daerah Banjar ya sangat potensial sekali menjadi salah satu daerah yang memang bisa diotonomikan sebagai kawasan pengingat perkembangan dan potensi wilayahnya. Dan saya kira benar yang saya katakan tadi ya. Cek cenah jeung beja itu ya, karena yang mengalami tentu orang-orang tua kita. Dulu Banjar sangat maju ya, trading, transportasi semua gitu ya. Nah itu lantas kemudian gagasan-gagasan itu akhirnya memang momentumnya ya, secara ya faktual ya, melahirkan Banjar sebagai kota wilayah administratif ya, Kotip ya, dengan wali kota almarhum Pak Haji Suyajid ya, orang tua dari salah seorang rekan ya, kita di forum juga di sekretariat terutama. Itu wali kota pertama berarti ya? Wali kota tip ya, karena usia wali kota administratif juga nggak lama. Ya. Pak Haji Suyajid itu kotip ya, jadi beda ya. Wali kota administratif dengan wali kota pemerintahan kota berbeda. Kenapa? Karena kota administratif bukanlah daerah otonom seperti pemerintahan kota sekarang ya, yang equal sebanding selevel dengan pemerintahan kabupaten. Kenapa? Karena saat itu level pemerintahan kabupaten sama ada ya pemerintahan otonom lain yang dinamakan pemerintahan kota madya. Jadi itu acuannya di undang-undang sebelum otonomi ya, sebelum otonomi 32 2004 ya, sebelum itu itu ya kota administratif. Ya saya ulang ya begitu, salah seorang putra dari Pak Haji Suyajid ya adalah rekan kita ya, Kang Yogi ya, di KDAM saat ini. Dan sayang sekali ya begitu lahir Undang-Undang 222 99 ya, begitu tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan begitu ya, begitu itu memberikan opsi tentang status kota administratif karena tidak dikenal kembali nomenklatur itu, ya, sehingga itu yang menjadikan istilahnya saya kira semua ya tokoh-tokoh Banjar ya, pelaku sosial, politik kemasyarakatan ya, untuk berpikir ya, kenapa? Karena ada peluang dari status kota administratif itu ketika tidak dikenal nomenklatur dalam pemerintahan baru ya, undang-undang pemerintahan daerah yang baru itu memiliki dua opsi. Opsinya boleh ditingkatkan menjadi kota pemerintahan kota atau memang diturunkan. Ya, bukan dilebur ya. Memang ditiadakan, dilikuidasi. Ya. Banyak yang seperti itu. Ya, sebagai contoh, misal Tasik ya. Tasik dari pemerintahan Kotip. Tingkatkan statusnya. Cimahi juga demikian, dari Kotip menjadi kota. Sebaliknya ya, pemerintahan Banyumas ya, Purwokerto itu Kotip ya, begitu, tapi beliau tidak meningkat menjadi kota, begitu ya, seperti itu. Banyak ya. Berarti kedudukannya kecamatan. Kembali ke kecamatan ya, kembali ke bentuk sistem pemerintahan daerah yang dirujuk oleh pemerintahan, undang-undang pemerintahan daerah ya, begitu. Nah kemudian kajian-kajian itu menginspirasi kita untuk kemudian bersama-sama duduk bersama dan terbentuklah forum. Ada beberapa tentu ya tokoh figur sentral
yang saya secara personal takzim dan apresiasi ya. Memang karena ketokohan beliau, dan memang kerja sinergi bersama-sama dengan kita ya. Ya kita kenal bersama tentu ya Pak Dr. Herman Sutrisno ya, kemudian Pak Yusuf Siddiq almarhum, kemudian ada Pak Bahtiar Hamara, sebelumnya ada Pak Endang Hamara yang meninggal duluan, mohon maaf ya, tadi Pak Haji Endang Hamara duluan meninggal, ada Pak Kiai Haji Muin Abdurrahim ya, dari Citangkolo, ada Pak Kiai Haji Muhtadin begitu ya. Itu adalah jajaran-jajaran presidium ya, forum tokoh ya, yang memang menjadi bidan ya. Tentu tidaklah sedemikian segelintir orang, bukan ya, karena banyak tokoh-tokoh lain juga yang berperan ya, dan itu berkumpul dalam sebuah wadah forum ya, begitu. Semuanya terlibat, ya, semuanya terlibat. Tokoh-tokoh Banjar ya, yang saya takzimi ya, Pak Haji Mugem begitu misalkan. Semua saya kira Pak Haji Jaja, Pak Haji Rai, semua tokoh ya, saya kira menyuarakan dan mendukung proses kemajuan Banjar ke depan begitu. Itu Kang Daniel ya. Yang menarik ya, Ang, saya ingin, mungkin ini juga penting untuk diketahui oleh baraya pemilih semua ya, berkaitan dengan posisi presidium dengan forum. Kan kalau kita mengenal di beberapa daerah otonom yang sama seperti Pangandaran misalnya, Pangandaran kan yang muncul presidiumnya, artinya kita tidak mengenal lagi itu ada organ lain di subordinat dari presidium itu. Nah, untuk Kota Banjar ini kan unik, ada presidium mungkin atau ada forum peningkatan status Banjar. Apakah ini dua entitas yang berbeda atau memang namanya saja di presidium, di kita namanya FPSKB? Ya. Saya melihat memang semuanya berangkat dari proses ya. Jadi ya sedikit seperti ini dalam sebuah organisasi ya, non formal ya kita nih ya, karena kita tidak aspek legal formalnya kita tidak urusi begitu ya. Kenapa? Karena sekedar kumpulan orang berkumpul, tujuannya dirumuskan, tujuannya bersama dan ada tujuan begitu. Dan itu memang tidak memang ada struktur dan seterusnya, tapi kita tidak uruskan aspek legal formal. Oh, jadi bukan organ formal gitu, tidak diformalkan? Bukan. Kenapa? Karena ada tujuan, ada goal ya, ada tujuan yang memang kita akan capai ya, dan setelah itu tercapai ya, maka memang selesai ya, tujuannya sudah artinya sudah bisa dicapai lah seperti itu ya. Nah, kenapa saya katakan evolusi ya, mohon maaf ya, karena proses kita menuju kota ini, mohon maaf, tidaklah proses yang mudah. Banyak sekali problem, hambatan, baik itu, mohon maaf, dari aspek birokrasi ya, hambatan birokratis ya, hambatan politis ya, dan juga mungkin sosiologis ya, begitu. Jujur tidaklah mudah ya. Kita tahu memang ada juga masyarakat yang kritis ya. Kritis saya kira positif, baik ya. Kenapa? Karena tentu ketika kita menghendaki menaikkan level status pemerintahan dari Kotip ya, kota administrasi menjadi pemerintahan kota ya, menjadi otonom, mereka tentu berpikir tentang impact dan ekses bagi masyarakat ya, kesejahteraan ya, pelayanan begitu dan seterusnya. Dan saya kira itu bagus, positif. Kenapa? Karena menghadapkan antara tesa dan sintesa ya. Jadi katakanlah kalau meningkat, apakah lebih sejahtera? Apakah pelayanan menjadi lebih baik atau berbelit-belit gitu, seperti itu. Jadi pada waktu itu memang tidak sedikit juga ada yang menolak gitu ya. Ada. Nah, saya katakan tentang evolusi itu ya, begitu. Kenapa? Karena yang menyuarakan itu saat itu belumlah betul-betul ya bisa terkonsolidasikan dengan baik,
Dan juga pelaku-pelakunya juga, mohon maaf ya, yang menyuarakan otonomi itu juga masihlah beragam. Mohon maaf ya, saya melihat, nah ini hanya pengalaman, saya kira ini juga fakta yang memang harus istilahnya ya, harus kaguar gitu ya. Tokoh-tokoh senior ya, ya orang tua ya, begitu, yang berkumpul ya ini, ya saya katakan saja ya, di Yayasan Banjar Putra Idaman ya, begitu, di mana di sana ada Pak Haji Nana Surja, mohon maaf sekali lagi kelewat ya, tadi itu salah satu presidium ya, Pak Haji Nana Rusmana adalah presidium dari 6 atau 7 presidium ya, kan asalnya 7, Pak Haji Endang Hamara meninggal menjadi 6 ya, gitu. Pak Haji Nana Rusmana, Pak Haji Nana Surja salah satunya presidium. Nah, ada kelompok yang berkumpul di sana dan itu mendesain, mengkaji ya pengembangan Banjar melalui kajian-kajian yang saya kira standarnya standar intelektual ya. Ya, saya tidak katakan akademik karena bukan kelompok akademisi ya, begitu. Mengkaji ya banyak hal. Di sana memang beberapa orang bukan terafiliasi ya, terdiri dari beberapa pelaku memang. Ada konsultan ya, ada praktisi, profesi ya, begitu. Akademisinya saya kira juga ada ya, begitu. Ada Pak Haji Aco ya, Sudiwarso tuh ya, Kang Aco, Kang Subsidi, Kang Haji Nasur ya, almarhum Kang Cecep tuh, mohon maaf itu meninggalkan kita juga tuh pelaku ya, begitu di forum FSKB ya, begitu. Kang Cecep itu semua itu sudah melakukan kajian-kajian. Saya selalu teringat dengan istilah dari almarhum tentang Banjar menjadi magnet Carter dan buffer zone katanya, magnet Carter buffer zone, penyangga menjadi daerah yang dikunjungi ya, seperti itu ya. Desain perencanaannya sangat. Sekarang Pak Haji Nana Surya tuh menjadi saksi untuk bagaimana desain Banjar ya ke depan. Itu satu. Terus yang kedua juga ada beberapa kelompok-kelompok, misal ya, saya harus apresiasi juga misalnya Kang Ara ya. Kang Ara membuat juga tuh organ yang dinamakan Forum Peduli Banjar kalau tidak salah ya. Dulu kalau tidak salah, ingat-ingat Tupa ya, Pak Haji Darsono juga pernah menjadi penggiatnya, support tuh di sana ya. Nah, semuanya itu akhirnya melebur ya, ke forum peningkatan status Kotip Banjar. Forum saat itu tidak mengenal presidium, belum. Hanya memang ketika kita rapat-rapat di Kotip ya, yang hadir juga baru segelintir orang ya, begitu, mewakili ya pemuda saat itu ya, saya Kang Nanang Permana ketua dewan tuh kadang ya, Ciamis ya, Kang Dudi Krisnadi, Kang Her begitu ya, beberapa ya saat itu, dan tokoh-tokoh Pak Dokter itu Pak Herman Sutrisno ya dengan baju coklatnya, karena beliau birokrasi ya, ASN. Birokrat begitu, ASN ya, Pak Haji Uding ya, semua ya, terbatas. Ya, saya haturkan apresiasi dan terima kasih juga, mohon maaf ke teman-teman di kota aparatur ya, di Kotip saat itu. Pak Aan tuh ya, Pak Aan Suparan, ya, Bu Sri sekarang tuh ya, ada juga, dan beberapa yang lain, almarhum Kang Henry, Dadang Bob ya. Itu adalah orang-orang yang memfasilitasi pertemuan-pertemuan kita. Para pejuang-pejuang berseragam gitu. Ya. Heterogen, beragam seragam, ya, berbagai macam seragam ya, itu saja. Di forum-forum itu akhirnya memang kita sepakati untuk melebur, didirikan forum peningkatan status Kota Banjar. Nah, ketika memang artinya memerlukan beberapa hal yang memang harus lebih terarah, terkonsep,
dan seterusnya, maka baru distrukturkan. Oh, Jadi FSKB itu akhirnya ada struktur. ada struktur. Siapa presidium, ya, jadi struktur itunya, lininya itu, ya. Siapa presidium, kemudian ada sekretariat di sana, kemudian nah di sana juga ada bidang-bidang ya, kemudian struktur masifnya itu adalah forum. Oh, Nah, forum ini yang tidak terbatas. iya. Kita klaim forum itu adalah seluruh masyarakat, tokoh-tokoh, penggiat ya, yang ada di Kota Banjar. Meskipun memang ya kan kita tidak mungkin bikin rapat akbar. Ya, ini kan demokrasinya perwakilan ya, yang bisa dipraktekkan ya. Gitu. Meskipun memang ada yang dicatatkan. Itu yang memang secara kontinu, secara aktif terlibat ya dalam wacana-wacana menuju Banjar otonom ya. Kita listing memang kalau tidak salah 100 sekian orang lah ya, lebih lah ya. Yang masuk di forum itu. Ya, itu yang masuk di forum begitu ya. Pak Haji, mohon maaf misal, Pak Haji Muhtar Ghazali dengan ketokohannya ya, beliau forum. Ya. Pak Ganda juga ya. Kenapa? Karena ya strukturnya kita simpalkan. Ya. Presidium yang terbatas, sekretariat adalah kelompok-kelompok muda ya. Betul. Ya, sekretariat itu ini mohon maaf ya, ini untuk informasi ya, 2 kali berevolusi kita nih. Ya, sekretariat itu. Pertama memang kita mengamanahkan ke almarhum Kang Herer Rohilin sebagai sekjen itu sekretariat ya. Dinamika, akhirnya kita geser sekjennya itu ke Kang Ajat ya. Saya seperti biasa, saya bukan apa-apa, selalu jadi saya wakilnya kebetulan gitu ya. Ya. Jadi dari itu ya saya wakilnya ya, di Kang Herer, di Kang Ajat, saya wakil sekjen. Beliau yang memang jadi kita ya bersama-sama menjadi jembatan, menjadi antara mobilitas ke ya kiri, kanan, atas, bawah ya. Saya katakan tadi, hambatan-hambatan psikologi sosial misalkan ya, keraguan masyarakat, masyarakat yang kritis ya, mempertanyakan tentang kenapa? Karena sangat logis, misal ya, oh jadi pemerintahan kota pajak akan naik, kan seperti itu ya. Ini yang harus diyakinkan. Betul. Ya, pajak itu jadi pemerintahan kota, tidak jadi pemerintahan kota, ya kenaikan itu sangat tergantung. Misalkan PBB yang sederhana ya, misalkan pajak bumi dan bangunan, itu kan tergantung ya skala kebijakan ya. Gitu. Kita menginduk ke Ciamis, kalau Ciamis mendesain bahwa ini sudah waktunya naik karena memang pertumbuhan ya, ekonomi penduduknya dan faktor income ya PAD, nah ya naik. Ya, mau otonom tidak otonom misalkan ya, seperti itu. Itu Baraya pemilih, jadi tadi saya kira walaupun singkat, ternyata memang cukup menggambarkan bagaimana peliknya, bagaimana dinamika yang terjadi. Dan sesungguhnya di tangan saya ini ada buku ya. Ini buku karangan beliau berjudul Buku Abu-Abu. Saya baca tamat loh buku ini, karena pertama kali saya dapatkan waktu pertama kali saya jadi KPU, Minangka Simpai Katinen, dari beliau itu saya dikasih buku ini dan saya baca. Buku ini cukup epik, kemudian menyajikan hal yang cukup dramatik juga, bagaimana proses perjalanan Kota Banjar dari Kotip menuju kota. Nah, ini hanya konfirmasi aja. Konon katanya, informasi yang saya dapat, katanya buku ini pernah dicekal ya untuk beredar. Ini hoax atau fakta ini? Setidaknya itu yang saya terima gitu. Kira-kira apa alasannya atau kenapa misalnya? Waduh, itu sudut pandang saya menjadi agak subjektif. Ya. Saya tidak memahami ya, tapi yang jelas kelahiran dan ide menulis itu saja pun memang oleh siapapun ya, yang menuliskan ya, proses perjalanan menuju pemerintahan kota itu sekali lagi juga tidak mudah ya. Selalu ada sisi pro dan kontra, selalu ada kesan yang menerima dan kurang menerima, nyaman dan tidak nyaman ya.
terlalu banyak saya kira ya. Baik. Tapi yang jelas memang yang saya pahami dan menjadi sangat wajar ya, logik ya, karena akan terlihat tentang intensitas ya, intensitas peran begitu. Nah, karena perasaan saya ya di buku ini memang tidak ada, mohon maaf ya, pola kita mengkultuskan orang. Ya, tidak ada juga kita mendiskreditkan orang. Ya. Ada memang, tapi itu fakta, dan itu pun terimbangi oleh jawaban ya, artinya argumen. Jadi kenapa misalkan berpikir kritis dan berbeda ya, asimetris ya? Oh, alasannya karena ini. Jadi biar yang membaca yang melihat. Jadi saya kira tidak ada yang didiskreditkan, tidak ada yang dikultuskan, ya. Semuanya menurut porsi dan posisi. Baik, tapi kalau menurut saya apapun ini adalah karya intelektual, produk intelektual, dan buku ini sebetulnya menyajikan tentang intelektualitas sejarah, dan itu sangat penting saya kira dalam budaya literasi kita, buku ini. Dan saya kira baraya pemilih kalau ada yang butuhkan, di saya ada 5 ini, karena dulu saya tanda petik nyuri juga ya, jadi lebih dari 1 sebetulnya. Saya dikasihnya 1, tapi saya minta lebih dari 1. Jadi kalau ada yang perlu di Tepas Literasi di rumah saya ada. Gitu. Baik, Angsul, jadi sekarang kita masuk di sesi kedua. Ini ada tebak gambar. Jadi ini ada beberapa sajian gambar yang hitung-hitung mengangkatkan memoir. Kira-kira Angsul bisa cerita ini gambar ketika apa, sedang apa, dan siapa saja mungkin. Silakan. Ya, kabar itu pertama. Bersama seseorang ya. Ya. Saya kira seseorang sebagai bidan pemekaran. Saya sepakat dengan dengan terminologi itu ya. Karena Kang Agun ya, saya kira dengan tokoh-tokoh yang lain ya, juga sama seorang guru senior dan yang saya takzimi ya. Betul. Gitu, Pak Gun Gunanjar. Sangat lampau sekali itu ya. Semua juga terlihat culun. Yang paling kanan itu Kang Ajat ya, yang paling kanan. Oh, ini Kang Ajat. Ya, Ajat Doglo ya? Ya, Kang Ajat Doglo, Kang Ajat Sudrajat. Yang saya katakan tadi ya, beliau memang ini sudah di posisi sekjen kalau tidak salah ya. Dan ini kelihatan jadulnya karena masih berambut ya. Lama-lama karena mikirin Banjar. Iya, luar biasa. Mikirin Banjarnya sampai tidak berambut ya. Iya. Saking ininya, stres. Tapi masih itu. Ya. Kemudian Kang Asep Barkah tuh ya. Asep Barkah. Yang sekarang kemarin ayahandanya ya baru saya meninggalnya, Pak Dr. Tatang tuh ya. Oh, sekretaris Bawaslu yang sekarang ya? Iya, Kang Asep sekretaris Bawaslu. Jadi masih ya penggiat pemilu ya, demokrasi gitu. Iya. Dengan Kang Yogi tuh yang saya tadi bilang ya, di samping Kang Agun tuh, Kang Yogi. Ini yang putranya Pak Wali Kotip. Pak Wali Kotip ya. Iya, Wali Kotip. Haji Suyajid. Ya itulah. Satu lagi mah nggak tahu. Ini yang merah. Pas posisi ini masih kuliah, masih mahasiswa. Iya. Masih mahasiswa. Oh. Jadi memang beliau ini baraya pemilih dulu pada saatnya beliau ini boleh dikatakan perwakilan tokoh milenial pada saat itu ya, yang juga terlibat aktif dalam peningkatan status Kota Banjar. Oke, ini foto pertama. Ini foto kedua nih. Ini kira-kira menggambarkan apa nih, situasi apa nih? Ya, ini euforia ya. Saya kira euforia ketika memang Banjar resmi diketuk palu ya. Ini sidang paripurna ya. DPR RI sebagai daerah otonom ya. Jadi ini sesaat setelah pengetukan palu itu ya. Setelah kita menghadiri sidang di gedung belakang tuh ya. Oh iya. Gedung belakang. Semuanya ada itu. Itu Ketua Dewan Ciamis sekarang tuh paling kanan. Kang Bahtiar Hamara, Kang Beh ya, sebelah kiri sama. Berarti ini forum. Forum ini Kang Dudi Krisnandi, Eri juga semua ada tuh ya. Kang Eri, semuanya ada.
almarhum Kang Cecep, semua ada. Iya. Ya. Almarhum Kang Kisman juga ku Muktisari Langansari ya tuh. Oh, ada. Ada. Banyak yang sudah mendahului kita ya. Oke. Begitu. Baik, ini foto kedua. Ah, ini ketiga nih. Ini nampaknya Surya juga ada di sini. Ini kira-kira menceritakan lagi kegiatan apa ini? Iya. Dan siapa saja kira-kira yang ada di Itu sini? yang memang saya katakan tadi ya, banyak istilahnya aktor yang terlibat sebenarnya ya di menuju kota itu. Tapi suka tidak suka, mau tidak mau, dan komitmen bersama, kita harus lebur ke rumah besar, forum itu ya, forum peningkatan status Kota Banjar. Yang saya malah lupa ini salah satunya ya. Jadi kita memang dulu menginisiasi forum-forum ya ngawangkong gitu ya, diskusi, sambung rasa, forum remuk begitu ya, seperti itu. Itu juga sebagai wacana untuk apa ya, mentransfer isu-isu tentang politik lokal ya, dan pemerintahan. Manfaatnya apa? Mengakselerasi ya, tentu tujuan menotonomikan daerah ya, Banjar ya. Yeah. Ini paling kanan, mohon maaf ya, Pak Purnama Rijal, legislator dari PAN begitu. Kemudian sebelah kanan saya sendiri itu Pak Haji Abdul Jalil ya, begitu. Dan paling kiri ya, cuman seorang ya kalau salah. Seorang ya, Pak Kiai Haji Muin Abdul Rahim ya. Yeah. Nah, banyak tokoh-tokoh yang kita undang, setiap kita diskusikan wacana tentang apa sih problem, hambatan, dan progres ya yang dilewati ya. Kenapa? Terutama, mohon maaf ya, akses dan seperti ini dengan kelompok muda ya, terutama akses dan informasi tentang konstelasi politik lokal di Ciamis ya. Iya. Di eranya Pak Bupati Oma Sasmita, saya tidak harus katakanlah ya baik buruk lah ya, begitu. Baik. Gitu. Dan lengkap di buku ini sebetulnya bagaimana cerita perjalanan. Jadi kalau disimpulkan, foto-foto tadi itu menggambarkan tentang proses konsolidasi gagasan lah menuju peningkatan Kota Banjar. Nah baik, di sesi terakhir, ini sesi ketiga, dalam tradisi Islam itu memaknai ulang tahun itu kan biasanya dua. Yang pertama ada yang disebut dengan tahadus binimah, yang kedua ada muhasabah. Tahadus binimah itu artinya menyebut-nyebut kebaikan atau kenikmatan dan sebagainya. Atau mungkin kalau direlevansikan dengan Kota Banjar, kira-kira capaian-capaian apa saja yang baik mungkin sampai hari ini. Kemudian selain itu ada juga muhasabah. Kalau muhasabah ini berarti adalah refleksi. Kalau bicara refleksi maka ada 3 dimensi, dimensi lampau, sekarang, dan masa depan. Nah, pada kesempatan kali ini sebagai salah seorang tokoh sentral gitu ya, orang di balik suksesi Kota Banjar ini, kira-kira menurut pandangan Ang Surya, Banjar hari ini seperti apa? Kalau dikomparasikan dengan cita-cita ideal dari awal begitu ya, dengan kondisi sekarang, lalu yang kedua, harapan ke depan Banjar harus seperti apa? Yang terakhir. Ya meskipun bolak-balik Banjar Pangandaran lah ya, saat ini, dan agak kehilangan pijakan meskipun saya masih pulang ke Banjar ya. Sebagai pengamat atau mengamati, ya itu keharusan ya. Kenapa? Karena jangan sampai dibilang cul dok tinggal igal ya. Ya begitu saja begitu ya keluarnya. Sebenarnya tidak keluar lah. Dan masih secara ini mah ya historis dan batin ya, kebanjaran. Jujur ya, jadi saya orangnya memang punten ya, kita belajar memaknai demokrasi itu terutama dan salah satunya dari aspek keterbukaan. Keterbukaan terhadap apa? Informasi publik, keterbukaan terhadap tentu ya, untuk memberikan, termasuk mendengar ya, gagasan ya, ya berbicara tentu haknya dalam koridor begitu ya.
Ya saya tidak dalam kapasitas untuk merefleksi perjalanan ke belakang, tapi saya yakin ya ke belakang itu capaiannya tentu plus minus ya, dan masih banyak yang harus diperbaiki ya. Apa yang sudah dilakukan oleh jujur ya, mungkin kurang lebih sampai dengan 17 tahun ini luar biasa ya, luar biasa. Sekali lagi ya, meskipun dinamikanya juga saya kira masyarakat menjadi terbiasa karena luar biasa ya. Jadi sudah agak imun ya dinamika-dinamika tentang Banjar, terutama ya mohon maaf ya, karena kita bicara dalam konteks demokrasi ya ini, terutama tentang isu-isu politik dan hukum ya. Nah, sekali lagi saya tidak dalam proses ya, tidak dalam konteks untuk merefleksi dan memberikan komentar ya apa yang terjadi. Tapi poin saya adalah mungkin dari dan untuk ya 2024 atau 2024 ya? 2024 ya, ke depan apa momentum ya, karena ini mohon maaf ya, lembaga penyelenggara KPU pemilu, rumah saya berasal ya begitu. Tapi saya berbicara sudah di luar kapasitas sebagai aktor penyelenggara ya, Kang Daniel ya. Ya, ini tentang riwayat sejarah saja, ingin saya sedikit sambungkan ya agar connect. Adalah momentum untuk meriset ya, menata ulang komitmen membangun Banjar ke depan. Jadi saya mengajaklah ya dan menghimbau kepada, mohon maaf ya, para yang saya hormati, seluruhnya tokoh-tokoh ya, alim, ulama, orang tua ya, aktivis sosial kemasyarakatan, LSM, rekan-rekan yang mengabdikan diri ya di politik, di partai politik seluruhnya. Saya kira memang ke depan kita harus bersama-sama mengulang komitmen untuk apa ya, Banjar harus lebih baik, yang sudah atau yang jelek ya perbaiki ya. Begitu. Saya kira tidak harus diurai. Kenapa? Karena ada yang tampak mata dan kasat mata ya. Betul. Istilahnya mohon maaf ya, terkedah dibejar beaskeun lah hiji-hijina lah ya. Agak banyak yang memang harus ditata ulang ya, begitu. Memang menata pemerintahan birokrasi tidak mudah. Saya kira selevel, sekaliber, katakanlah setokoh ya Pak Dr. Herman sekalipun begitu ya, yang sangat memahami seluk-beluk pemerintahan ya, politik dan sebagainya begitu, tetap saja karena manusia ya, ada ketidaksempurnaannya. Betul. Apalagi mohon maaf, saya atau semua lah saya kira mohon maaf ya, yang hanya paham pemerintahan ya tidak sedalam itu begitu dan seterusnya, sehingga 2024 ke depan ini harapannya ya, apa yang memang kita komitmenkan ulang ya, ketika ingin membangun Banjar ke depan sebagai pusat ekonomi, pertumbuhan ya somahna bagja di buana lah ya, semuanya pada ya untuk kesejahteraan, pembangunan dan seterusnya itu terwujud ya. Dan memang ya kalau saya katakan ya, momentum atau sarana juga untuk recovery dan konsolidasi dan juga rekonsiliasi. Jadi poin saya itu aja.
Baik. Jadi momentum untuk konsolidasi, ya, kemudian recovery. Kenapa recovery? Karena yang kita lakukan suka tidak suka ada ekses. Ada. Eksesnya apa? Adalah di mana-mana. Maaf ya, tanda petik kerusakan lah. Ya. Recovery itu dalam konteks menata kerusakan-kerusakan. Kemudian konsolidasi itu ya kita bersama-sama. Iya. Biar solid, karena tanpa itu nothing saya kira. Iya, betul. Dan rekonsiliasi dalam pengertian sudahlah berbeda pendapat itu biasa, berbeda cara menyalurkan pendapat itu juga sah dalam koridor hukum ya, karena ini negara hukum. Dan saya kira bersama-sama kembali ya dengan rekonsiliasi itu ya dalam hati sajalah minimal gitu ya. Yang penting ada common interest ya, ada kepentingan bersama yang dibangun. Nah itu ya. Baik. Harapan. Ansor, sebelum ditutup satu kata untuk Kota Banjar. Apa? Satu kata untuk Kota Banjar. Ya Banjar idaman lah. Banjar idaman. Oke, baik. Terima kasih para pemilih. Jadi saya kira tadi ulasan-ulasan yang disampaikan termasuk di sesi terakhir barusan dari beliau pada intinya begini. Refleksi harus terus kita lakukan, tapi jangan sampai menghilangkan kesyukuran kita. Jadi tetap kesyukuran sebagai tahadus binimah itu harus terus kita galakan, tapi tanpa kemudian menegasikan ruang-ruang kita untuk melakukan sejumlah muhasabah atau seperti refleksi tadi. Dan saya kira soal tadi ya perjalanan saya kira lengkap dalam bukunya ada, jadi tinggal nanti para pemilih juga bisa cari-cari itu di bukunya di mana dan sebagainya, sehingga nanti ada kecukupan ruang intelektual kita untuk memahami dari aspek kesejarahan seperti apa Kota Banjar ini berdiri. Baik, saya kira dengan satu kata dari beliau tadi mengakhiri podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya guru kita, senior kita sudah berkesempatan untuk gabung di podcast kita dengan judul Persepsi ya, perbincangan seputar politik dan demokrasi. Dan ukuran demokrasi saya kira sederhana aja untuk Kota Banjar yang sekarang. Paling tidak didasarkan pada 3 hal. Representasi elit, kontrol publik, dan partisipasi warga. Jadi sejauh saya kira ketiga komponen ini hadir di Kota Banjar, maka kita melihat demokrasi baik-baik saja. Tapi saya kira tadi dengan tidak menghilangkan, menegasikan ruang-ruang kita untuk melakukan sejumlah muhasabah atau refleksi. Saya kira terima kasih atas perhatiannya para pemilih, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kita akan mengundang narasumber-narasumber yang kece badai. Terima kasih sekali lagi dan selamat ulang tahun Kota Banjar yang ke-18 tahun. Wilujeng. Ya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.